Lobster City kasih dia 20. Dia cuma kasih kita 18. Selisih 2.000 per kilo. 1.000 kilo ya 2 juta. Ini bukan beli udang. Ini nyedot darah. Hasil uang haram juga berani diparkir di kampung. udang ini malam makan pudding ke udang hidup. Aceh, tiap hari dia balik ke gue. Udang mati gak diterima, udang kosong di turning. Udang berobat ditahan buat tes ulang. Aturan mana yang gak gue bilang duluan? Aturan lo bikin cuma buat motong duit. Lo ngomong apapun. Selisih 2.000 per kilo gak bakal hilang. Siapa yang berani cabut selang? Udang di mobil ini mati semua, siapa yang ganti rugi? Mobil-mobil pernikahan ini sampai Wuhan diretur semua. Yuan yang retur tahun lalu, gue ganti sendiri. Lo mau ganti sendiri? Urusan apa sama kita? Mobil ini juga lo beli pakai duit korupsi kan? Mobilku yang bawa, bensinku yang isi, oksigenku yang kasih, pelangganku yang carry. Coba lihat. Dia nyimpen pelanggan gede. Mulai hari ini, pelanggan milik kampung. Mobil oksigen milik kampung. Pulang oksigen juga milik kampung. Kedepannya gue yang urus. 20 dari kota, kita ambil 21. Nggak kurang 1 sen pun. Oke. Mulai sekarang, udang Cikinghe nggak bakal gue terima 1 kilo pun. Yuanzi, Mama ikut kamu. Keluarin dulu selisih uang korupsi. Mobil tinggalin, pelanggan tinggalin. Lo mau pergi kemana aja silakan. Yuan, udangnya sampai mana? Dapur udah siap masak. Bos! Joe! Mulai sekarang Cinghe gue yang urus, 21 per kilo. Lo bayar langsung ke gue. Lo siapa? Paman keduanya. Dulu dia cuma bantu-bantu gue. Lo punya mobil oksigen? Iya. Nomor registrasi, kolom oksigen. Nomor apa? Sertifikat uji obat siapa yang tanda tangan? Itu udang aja perlu tanda tangan. Udang mati ganti rugi siapa yang tanggung? Ini, sama-sama tetangga kampung. Suruh Chen Yuan, angkat telepon. Tanpa dia, Cinghe tetap bisa jual. Ya lo jual ke orang lain. Gue cuma kenal mobil Chen Yuan. Sekarang, Apaan tuh? Aku ya, udang. Yang ditangkap malam ini gimana? Iya, ini gimana? Dagui, kertasnya kok tebang? Di halaman. 3.000 jin malam ini gimana? Ganti sumber udang. Orang tadi itu pamanmu. Dulu. Ya? Tokoku buka malam ini. Kalau tak dapat udang, menu dihapus. 3.000 jin sampai jam 9. Kota kasih 20, karena standarmu. Jangan kasih udang jelek. Hello Tech lulus, aku ganti. Pergi ke desa Lulu. Mereka punya udang. Kurang jalan, kurang mobil. Kurang orang yang berani tanggung jawab. Bos Wang, udangku bagus. 20 yuan per jin. Yang mati 6 yuan. Chen Yuan dulu kan yang oksigen. Jangan sebut dia. Udang ini, malam ini bisa hasil berapa? 3.000 jin ada, tapi jalannya rusak. Mobil tak bisa ke tepi kolam. Semua kelompok perhatian. Pedagang udang turunkan harga lagi. Malam ini jangan panen dulu. Tadi kamu bilang bisa jual udang? Lihat. Wuhan Lobster City 20.000 rupiah per jin. Kamu jamin laku. Kalau tak laku, aku ganti rugi. Hari ini di desa cuma sisa 2.000 jin lebih. Kurang 5.000 jin. cukup. Di mobilku masih ada 3.000 jin. Kamu minta apa? Kota 20. Desa terima 18. Udang mati tak diterima. Residu obat tak diterima. 2 yuan biaya jasa. Tulis di kontrak. Oke, 2 yuan itu hakmu. Kamu tak keberatan aku cari untung? Kalau kamu benar bisa jual udang dan berani ganti rugi, minta 3 pun tak mahal.
Sekretaris Xu orangnya cepat dan tegas. Jangan menjilat. Ayo, kerja. Kalau udangnya nggak sampai sebelum jam 9 besok, kita kena denda. Semua warga kumpul di kolam nomor 3 sekarang. Ini beneran bisa jaga udang. Gak cuma jaga hidup, tapi juga bisa cari duit. Mobil nggak bisa masuk gimana? Semua turun kerja. Mobil nggak masuk, kita angkut pakai tenaga. Kamu seorang sekretaris desa, beneran mau turun ke kolam? Sekretaris juga warga desa. Kenapa nggak boleh kerja di sawah? Oke, aku yang kamu hebat. Jangan banyak omong, cepet kerja. Kelas 1 khusus. Kangkang lunak, turun kelas. Halo, Bos Joe. Masih 6 jam. Gimana kabarnya? Muatan pertama hampir selesai, nggak bakal telat. 6.000 jin udang hidup bukan uang receh. Kalau jelek aku nggak terima. Silakan periksa. Kalau nggak lulus, aku ganti 2 kali lipat. Tenang, udang desa Lumbung Alang nggak takut diperiksa. Lubang jalan terlalu besar, angkut manual terlalu lambat. Jual udang dulu, setelah mobilmu jalan, aku timbun lubangnya. Wah, tipe pekerja keras ya. Kalau nggak kerja, udang desa nggak bakal laku mahal. Berangkat! Hari ini kita cari duit! Chen-yuan, kirimamu, ini segar banget. 6.080 jin. Udang mati dan cacat 60 jin. Sisanya aku buang. Bos Joe, total 102.000. Alipay masuk 120.000 yuan. Nanti aku transfer ke rekening koperasi. Aku awasi bukunya, tenang aja. Bos Chen, sekretaris Xu ini hebat. Kamu punya orang pintar di samping. Ya, aku mau 5.000 jin lagi, kualitas sama, harga nggak aku Sanggup? Pola masih banyak stok sanggup. Bos Joe, 5.000 jin lusa pasti sampai. Saya nggak akui kamu mabuk, udang mati dijual sebagai hidup. Baru digat layu di jalan. Layu, ini udah hampir busuk. Maksimal 9. 9 di luar 20 per jin. Mau apa ini? Udang mati ya? Jauhin. Kalau nggak bisa bicara, diam aja. Pukul, suruh dia balik. Help me! Urusanku, apa sama udang kalian? Aku sudah pikun. Kita satu desa. Tolong bantu. No, don't! Waktu nuduh aku korupsi selisih harga. Ingat satu desa. Sekarang baru bilang itu nyawa. Jangan sombong, suruh balik itu sudah kasih kesempatan. Udang mati sakit, busuk kalian. Jangan mimpi masuk mobilku. Hapus saja harapannya. Mereka bukan minta tolong. Carry kambing hitam. Dagu. Gimana ini? Buru-buru apa? Ini masalah kecil. Banyak cara. Balik, laku terjual. 6.000 lebih kilo, total 120.000. Beneran laku. Alipay masuk 600. Alipay masuk 900. Alipay masuk 1.500. Apa ini beneran? Ini bukan SMS penipuan. Uangmu udah masuk. Takut apa? Jangan, sineng dulu. Tagihan nanti malam ditempel. Berapa kilo tiap rumah. Berapa susu yang dipotong. Semua bisa lihat. Kabar baik. Bos Joe, nambah pesanan. Lusa 5.000 kilo. Ayo. Sekarang kalau nggak cari duit, kapan lagi? Ayo, masih ngapain berdiri?
cari duit. Tutup lubang dulu. Lubang nggak rata, mobil nggak bisa masuk, duit juga nggak masuk. Laki-laki timbang lubang, perempuan bantu kolam, orang tua tempel nomor keranjang. Siapa malas pagi hasilnya mandor? Sekretaris aturannya keras juga ya. No! Stop! Aku ambil keranjang di desa Lumut panen udang kerja. Istirahat dulu. Saya sekretaris istirahat. Apa? Besok kamu harus ikut mobil. Besok kamu juga yang nyetir. Luka kecil, nggak apa-apa. In a lumper report. Banyak yang lihat. Biar lehat. Tangan lebih penting dari malu. Ketawa apa? Sini bantu backing kolam. Jangan pernah label keranjang tempo rapper. Besok pagi lapar jelas berapa kilo tiap rumah. Sak. Lubang ini udah bertahun-tahun. Hari ini akhirnya rata. Besok mobil langsung masuk desa Mabar. Malam ini udah antre sesuai nomor keranjang yang asal masuk. Rumahnya dihentikan. Minum dulu. Suara udah serak. Lagi sibuk nggak sempat. Uang nggak ada habisnya. Jangan sampai kamu tumbang duluan. Jangan pada melongo. Sini daftar. Bos so. Bos Cheng kiriman hari ini laku keras. Kualitasnya sama. Saya naikkan jadi 10.000. Sekretaris Xu, sanggap nggak? Tanggap. Bisa kirim 10.000 jin lusa tepat waktu. Mantap. Aku tunggu kirimannya ya. 10.000 jin, itu pasti untung besar. Untung itu pakai tangan, bukan mulut. Bantu sini. Jangan pada melongo. Malam ini udangnya harus dikeluarkan. Chen Dagui, kamu makin tua makin bodoh, untung besar. 9.000 aja nggak laku. Bos, udang ini baru diangkat dari kolam pagi tadi. 9 ya, 9. Bolak-balik begini, udangnya mati banyak, masa sama aja. Apa bedanya? Ada apa? Buka mata lihat. Aduh, bawa apa ini? Busuk, udah mati berhari-hari. No. Don't. Gak punya malu, ini mau dikasih ke orang? 5 lebih dikit nggak mau. Nanti pabrik pakan ternak juga nggak mau. Bos, gak jadi jual. 5.000, kayak ngasih pengemis. Chen Yuan bisa jual 20, aku juga bisa. Dagui makin ditunda makin banyak yang mati. Bos, udang ini berapa? 20. Udang sawah hidup dari desa Qinghe, restoran kota pada rebutan. Ini udang hidup. Baru aja tidur. Coba bangunin satu buat lihat. Udang mati, jangan ketawa, semua hidup. Di sini nggak boleh jualan di pinggir jalan, cepat bongkar. Hak, kami jual udang sendiri nggak apa-apa. Ada izin usaha, ada surat karantina. Dagui, mau sita udang kita. Ayo cepat. Cepat beresin kalau nggak kena denda. Baik, segera beres. Dagui, ibu, kalian jual 20.000 sekilo belum? Ibu bilang desa Lili dapat untung. Kalian juga dapat untung? Dagui, jual berapa sebenarnya? 300 kilo punya aku, mana uangnya? Salah, Chen Yuan. Kalau dia mau terima, nggak begini. Iya, udang kita nggak laku, salah Chen Yuan. 300 kilo udangku cuma dapat ini. Katanya 21 kilo. Orang kota hari ini nggak ngerti barang bagus. Iya. No. Gak punya mata, udang mati. Mana mau mereka beli? Siapa suruh Chen Yuan gak terima? Kalau dia terima gak bakal mati sebanyak ini. Kemarin kan kamu bilang nggak pakai dia juga bisa jual. Sekarang salahin kami. Waktu macet, kalian nggak ikut pakai dia. Nggak ikut pakai dia jahat. Pokoknya di grup desa Luyuan malah untung. Udang kita jelek, gitu. Karena mereka nggak punya etika. Ngambil pelanggan desa kita buat orang luar. Chen Yuan itu, pengsian. Tapi desa Luyuan kasih dia biaya jasa dan bantu dia bikin jalan. Kamu di pihak mana sih?
nanti udangnya mati, harus kali Chen Besok udangnya jadi pakan. Mending kita cari Chen Yuan aja. Boleh kali, tapi omongannya harus jelas. Gimana? Bukan kita yang minta. Itu kita kasih dia kesempatan. Suruh dia balik jual udang buat desa itu udah ngasih muka. Kemarin lo suruh dia pergi, dia bisa salahin kita. Itu biar dia maju. Siapa suruh beneran pergi? Dia berani nolak. Orang tuanya masih di desa. Rumah leluhur juga di sini. Besok bilang Injini. Xiao Yuan, warga udah sepakat. Lu balik jual udang. Yang lalu kita lupakan. Tambah satu. Udang mati juga harus diterima. Sama-sama satu desa. Jangan pilih-pilih. Oke, gitu aja. Ya gue, ini tambah kekurangan oksigen ya. Jangan kaku. Besok Chen Yuan balik. Semua bisa laku. Kalau dia nggak mau balik. Agar keluarganya di Qinghe dia berani nggak peduli. Besok kita ramai-ramai cegat dia di desa Luyuan. Dia nggak berani, Sob. Ini namanya minta tolong. Minta apa? Ini kasih dia kesempatan tebus dosa. Orang luar aja dibantu. Bantu desa sendiri udah kewajiban. Udangnya kelihatan nggak bener. Udah makin dilihat makin sial. Cari, aku kenapa? Sama-sama dari satu desa. Kamu bantu orang luar. Nggak bantu desa sendiri. Hati nuranimu kemana? Ini desa Luyuan. Bukan halaman rumahmu. Jaga bicaramu. Kami cari keponakanku, bukan urusanmu. Roda kalian menginjak tanah desa Luyuan. Keranjang kalian di tepi kolam kami. Itu urusan saya. Chen Yuan ambil udang kami langsung pergi. Udang mati dicampur udang hidup. Siapa yang ngajarin kalian cara begini? Sama-sama dari satu kolam, ngapain dibeda-bedain? Kamu sok belakang ya. Kamu aja nggak bisa bedain hidup mati. Berani cari aku? Desa Qinghe besarin kamu. Malah jadi anak durhaka. Mereka bilang mau bikin ribut. Aku takut kenapa-napa. Yang mau bicara dong. Kamu tega lihat warga desa rugi besar karena udang nggak laku. Kemarin waktu bobol pintu rumahku, kok nggak bilang warga desa? Kakak Ipa, itu kan lagi emosi. Emosi? Pintu rumahku masih bau. Kamu nggak punya muka? Jangan gua, agar keluarga Chen masih di desa Qinghe. Anakmu setega itu pantas. Kakak Ipa, tolong nasihatin Chen Yuan. Udah sukses, bantu warga desa dikit kenapa? Jangan pakai orang tuaku buat ancam aku. Jangan nggak tahu diri. Maka leluhurmu masih di desa. Akui, ini yang disebut keluarga. Xiao Yuan, orang pintar tahu diri. Mending Baik, pertama saya minta maaf di depan umum. Kalian siram pintu rumah, blokir mobil saya, panggil saya penipu. Itu harus diakui itu. Kedua, ganti pintu rumah saya, ganti pipa oksigen, ganti bambu. Ketiga, semua udang diuji ulang, udang mati, udang kosong, udang obat, 1 kilogram pun tidak diterima. Keempat, mulai sekarang kontrak resmi. Standar jelas siapa yang curang masuk daftar hitam. jalan ini tidak sempit. Ikuti saja dan hidup. Minta maaf juga. Ini merampok satu orang susah kan? Xiao Yuan, warga sudah rugi begini. Kamu masih bicara ganti rugi. Tidak pantas kan? Kalian paksa saya. Terima udang. Ya, Chen Yuan kaya lalu tidak peduli warga. Harus terima udang tanpa syarat. Bagus ya, udang mati di keranjangmu itu. Sekeras apapun kamu peluk tidak akan hidup. Ini udang tidur, bukan udang mati. Siapa yang ribut lagi? Saya panggil polisi. Chen Yuan, kamu benar-benar mau bikin Qinghe hancur? Jalan sudah saya beri. Tapi kalian pegang jalan buntu. Jangan cari saya lagi. Chen Yuan kaya lalu tidak peduli warga. Xiao Yuan, 差不多得了. Kamu punya mobil dan pelanggan kasih sedikit ke desa sendiri kenapa? Aturan tidak bisa dikasih. Aturan apa? Kamu cuma merendahkan kami. Benar, kamu jual di Wuhan 20 ya bayar kami 10. Selisih harga, 1 sen pun jangan ambil. Kamu bikin desa Luwei untung. Harus ganti ke desa Qinghe. Uang Chen Yuan itu hasil cari pelanggan, tanggung rugi, ambil risiko. Bukan hasil teriak-teriak duduk di tanah. Sekretaris Xu, ini urusan internal desa Qinghe. Kalian ribut sampai ke desa Luwei. Ya, ini urusan desa Luwei. Jangan banyak omong. Terima semua dengan harga 2 bulan. Serahkan pesanan desa Luwei dulu untuk selamatkan desa Qinghe. Benar, selamatkan desa Qinghe dulu. Kalian ini minta tolong atau merampok? Jiang Guo, jangan membela orang luar. Desa Qinghe itu akarmu. udang dari desa Qinghe. 别让你靠，别让你 Lu tak takut dicaci maki? takut aku lebih takut waitress. Lebih takut pelanggan sakit, lebih takut kalian. Keras aku habis-habisan. Aku sudah kasih jalan. Muka kalian sendiri yang buang. Semua pergi. Desa Luwei lanjut muat. Jangan biarkan urusan sampah ini ganggu cari duit. No dong. Kita take betul dia. Begitu. Tanpa dia, udang tetap laku. Siapa butuh dia? Besok kita cari bos lain. Besok cari bos lain. Udang ini gimana? Simpan semalam, coba besok. Hari ini aja udah mati setengah. Udah nggak segitu lemahnya. Di rumahku ada mesin sampel, bisa dipakai dulu.
Ini periksa bagian mana? Katanya, kau bisa Aku jual udang, bukan servis elektronik. tanpa Chen Yuan. Memang nggak bisa. No. Tuh! Tanpa dia kita tetap jual. Dasar kacang lupa kulitnya. Sombong amat. Ini, kenapa? Tambahku juga putih. Semua putih di sana. Semua putih. Gimana ini? Jangan sampai begini. Tanpa sudah biasa. Mau apa lagi? Suruh Chen Yuan bayar, dia bisa selamatkan, tapi tidak. Iya, salah dia. Suruh bayar. Chen Yuan, keluar. Mau apa lagi? Lihat, semua mati. Kalau kau terima, nggak akan sebanyak ini. Xiao Yuan, ini kau harus ganti. Kau bisa selamatkan tapi tidak. Itu salah kau. Kalian sendiri tidak oksigen, tidak sortir, tidak sekarang cari Chen Yuan. Jadi kami hitam. Diam kau. Ini urusan desa Qing. Kalian injak tanah desa Ludi dan halangi truk kami. Itu urusan aku. Mati semua. Bukan cari Cendagui atau Ma Guixiang. Karya aku. Siapa suruh kau tidak terima? Siapa suruh kalian langgar aturan? Minta maaf di depan umum, ganti rugi uji ulang, kontrak resmi udah mati. Udang kosong, udang sisa obat, 1 kilo pun tidak terima. Harus terima tanpa syarat. Jangan buta. Mau penjelasan? Ini penjelasannya. Ini yang Chen Dagui minta kalian tanda tangan setelah aku pergi. Kapan Dagui tanda tangan ini? Siapa yang tahu udang bakal mati secepat itu? Aku sudah peringatkan. Kalian tidak dengar. Peringatan buat apa? Kenapa tidak cegah kami? Kau maki aku jahat, lempar rumahku, blokir mobilku, dan minta aku cegah kau, muka kau tebal. Hari ini aku bilang tegas. Udang mati di Qinghi Village, aku tidak ganti rugi. Udang kacau kalian bukan urusanku. Mau ganti rugi, cari yang tanda tangan risiko sendiri. Dagui, katamu pasti minang. Setengah kolam udangku habis beri penjelasan. Kenapa kalian menyalahkan aku lagi? Dulu kan kalian setuju sendiri. Iya, waktu memaki Chen Yuan. Siapa yang tidak ikut? Desa Lue masih perlu ngontrak. Kalian mau ribut pulang ke sini? Lagi! Siapa lagi pakai udang mati blokir mobilku? Aku lapor polisi langsung. Desa Lue, lanjutkan muat truk. No, don't. Semua udang di tambakku mati. Katamu tambah Chen Yuan tetap bisa jual. Mana uangnya? Ngapain teriak ke kami? Waktu blokir mobil Chen Yuan kalian ikut. Air udang busuk kau yang tumpahin. Udang mati bisa dijual juga omonganmu. Kau bilang juga kalau Chen Yuan nolak, dia nggak punya hati. Ayah, karena kalian balik badan. Dulu waktu makin Chen Yuan jahat, suara kalian kencang. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi apa? Aku juga rugi. Jangan pergi. Kau juga ikut. Kau yang paling keras. Kau bayar dulu. Aku mana punya uang? Sudah, jangan paksa aku. Chen Yuan bisa selamatkan aku. Masih cari Chen Yuan. Omongannya belum jelas. Benar. Bilang saja Chen Yuan tega lihat orang mati bikin desa Qinghe rugi. Pemerintah percaya. Masa enggak? Udang kita mati banyak, itu bukti. Aku nggak percaya. KPD video. Chen Yuan sudah kasih solusi. Bilang saja solusinya terlalu berat. Bikin kita nggak bisa jalan. Kalian bilang Chen Yuan bunuh udang Sungai Qinghe. Dia nggak beli, makanya mati. Ini rekaman di lokasi. Harus beli, nggak ada tawar.
Itu kamu. Aku kan panik waktu itu. Ini surat jual mandiri Desa Cinghe yang tanda tangan Chen Dagui. Sebelumnya, ayah, kerugian jual mandiri Desa Cinghe jangan dibebankan ke Chen Yuan. Itu salah Dagui. Jangan salahkan aku sepenuhnya. Waktu rebut pelanggan, kamu nggak bilang salah. Dagui, kamu tanda tangan, kamu bayar. Rumahku udah habis, jangan kabur. Mana aku punya uang? Semua rugi. Kenapa desa kami? Bukan kalian berdua yang pimpin rusuh. Danger ya? Saya lihat, desa kacau begini. Kamu harus turun tangan. Kalau aku turun tangan sekali, kalian merasa benar terus. Terus mau gimana? Ganti dulu pintu rumahku sama gedung pertunjukan. Baru bicara yang lain. Masih kepikiran duit doang? Waktu siram sih. Enak, sekarang bayar kok. Banyak. Urusan kalian. Beresin dulu di kampung sendiri. Kak Kipar, ada masalah besar. Pintu aku aja belum kering. Apa urusanmu datang? Sialan. Jadi, Kaki Par, hari itu aku salah. Salah apa? Waktu marah-marah sih pas banget. Udang di King mati begini, masa kakak diem aja? Jurus apa aku? Aku orang tua. Bisa jurus apa? Suruh Xiaoyang pulang. Dia anak kandungmu. Satu kata pasti nurut. Mau bawa-bawa anakku lagi? Jangan gitu. Ini buat bantu kampung. Apalagi yang bisa dibantu? Xiao Yuan, kebetulan kamu datang. Baca. Baca apa? Surat yang kau suruh warga tanda tangani setelah aku pergi. Bakalah sendiri. Baca dong, Dagui. Bukannya kau bersuara keras. Ya suara keras kok jadi bengkak. Desa Cinghe menjual sendiri. Kiras, belum makan ya? Desa Cinghe menjual udang karang sendiri. Risiko kerugian akibat kematian dalam perjalanan dan retur ditanggung sendiri. Ini yang kau suruh kami tanda tangani. Katamu cuma formalitas. Aku nggak tahu, nggak baca saksama. Waktu kau menjelekkan orang, juga nggak baca saksama? Ini kerugian akibat kalian merusak mobilku. Sudah murah hati tidak minta ganti rugi. Rekamannya kurang jelas. Jelas, lebih baik. Kedepannya jangan ubah fakta pakai mulut. Mulai hari ini, kalau mau aku bantu, bisa. Pertama, minta maaf. Kedua, ganti rugi. Ketiga, uji ulang. Keempat, sesuai kontrak. 4 syarat itu lagi. Satu pun gak kurang. Itu namanya memaksa kami menyerah. Kalian masih bisa angkat. Dagui, mending ganti rugi dulu. Kamu ganti. Kamu yang mulai. Harus saja ribut. Aku nggak punya waktu. Alipay masuk 1.200 yuan. Alipay masuk 1.800 yuan. Iya beneran dapat duit. Dan dibayar per kilo. Dia sengaja pamer ke kita. Bukan buat kamu. Tapi buat yang patuh aturan. Jangan sombong. Sombong apa? Kalian bangkrut. Aku nggak tepuk tangan. Udah cukup sombong. Sudah. Jangan tambah malu. Jalan mulus.
Mobil bisa masuk sekarang. Setengah umurku, jalan ini akhirnya jadi. Jalan bisa dilewati mobil. Udah nggak usah repot-repot. Susah bisa cuma setengah. Catatan juga makin bagus. Kamu sekarang selalu ngomongin catatan. Kalau nggak lihat catatan desa balik ke 13.000. Tulis besar-besar, biar seluruh desa lihat. Beneran nggak goncang? Nanti mobil bisa sampai pinggir tambak. Semua lebih enteng, udang juga lebih sedikit mati. Lihat jalan dari kas koperasi. Malam ini temporary agent yang keberatan datang ke kantor desa tanya. Sekretaris Shu nggak ada yang keberatan. Ada jalan, ada uang. Siapa juga yang bodoh? Nanti tiap keranjang udang harus tahu dari tambak mana. Beefnya siapa, jam berapa masuk kolam, jam berapa naik mobil. Repot banget sih. Repot sekali kurangi rugi satu mobil. Patroli, sortir, timbang, periksa. Chen Yuan lah yang awasi. Siapa bolos potong upah hari itu? Lihatkan padaku. Siapa berani taruh udang mati ke keranjang udang hidup, akan kulempar bersama keranjangnya. Chen Yuan, apa kau kuat angkat? Ku panggil sekretaris. Ini barang mahal ya. Mahal tetap harus pakai. Desa Qinghe tidak pernah catat. Akhirnya kalau ada udang bermasalah, tak jelas siapa punya. Kita jangan jual udang asal-asalan lagi. Benar, jual udang yang jelas. Jangan ambil ukapanku. Udang Air Journey alang-alang. Sekretaris Shu, semua sudah kerja keras, boleh menangis. Aku tidak menangis. Lalu kenapa matamu merah? Kina angin. Ya, anginnya pas sekali waktunya. Mereka benar-benar bangun jalan, papan namanya sudah berdiri. Kuma pasang papan murahan. Sombong amat. Gue mau kemana? Dia bisa, aku juga bisa. Aku pergi beli mobil. Jalan di desa Luyuan sudah diperbaiki, katanya setiap keluarga dapat bagian banyak. Ma, aku pakai tas baru. Bisa ke Wuhan? Bisa, ikut sekretaris Shu. Kita akan ke Wuhan sebentar lagi. Besok 3 route sudah kuat. Terima kasih sekretaris Shu. Shopping, nanti ada rapat. Rapat? Apa? Bentuk tim kerja koperasi. Nggak bisa kamu jalan sendiri terus. Sekretaris, Shu sayang. Sayang pesana. Ngapain ketawa? Angkat keranjang. Mulai sekarang setiap uang masuk rekening koperasi bukan tiap hari. Siapa yang gangnya bermasalah tanggung sendiri. Yang mau campur aduk langsung berhenti. Kolam Dongtan Tang Siwan Tang dibagi 3 grup. Grup 1 pemeriksa, 1 pengatur oksigen. Serinci itu. Sekarang biar nggak kacau nanti. Pelanggan barang jangan panjang, bukan andalan. Desa mau bikin merek, bukan jualan sekali doang sekretaris Shu. Chen Yuan ada. Chen Yuan, udang kami ini masih bisa dijual nggak? Lihat doang nggak cukup. Harus lihat kolam, oksigen, sortir, periksa. Nggak bisa terima sedikit dulu? Rumah tangga sudah nggak kuat? Xiao Yuan, dulu ada salah paham. Sekarang desa Luyuan sudah besar, ajak juga desa Qinghe. Minta maaf, ganti rugi, pemeriksaan, kontrak. Kok masih ngotot? Karena kau nggak berubah. Desa Luyuan bisa maju karena patuh aturan dulu. Bukan karena Chen Yuan lembek. Kalau gitu kami pulang dulu mau bicara. Ngapain dibahas? Tanpa dia udah bisa jual udang. Mau bikin ulah apa lagi? Ya udah, kalian banyak aturan. Aku pergi. Dia nggak akan tinggal diam. Aku tahu. Makanya harus cepat. Besok koperasi udah jalan. Cek terakhir sebelum muat, suhu air, oksigen, nomor keranjang, segel jang. Sampai ada yang kurang, sambungan jangan longgar. Itu nyawa 1 kolam udang. Isi suhu air, waktu panen, dan pemakaian obat. Pak, kami nggak pakai obat ditulis juga. Nggak pakai, tetap ditulis kosong, nanti nggak jelas. Pelanggan nggak takut kalian nggak pakai obat, tapi takut kalian nggak bisa jelasin. Semua masuk buku besar, nanti malam diumumkan. 咱们就是大公司。 Keranjang aku pasti baik. Bagus atau enggak? Hasil tes yang bilang.
lulus. Stempel udah dipasang hatiku lega. Kalau ada masalah, bisa cek ke kantor pusat. Mereka beneran satu keranjang satu tek. Pantas pelanggan perkaya. Sudah lihat. Tinggal tempel-stempel, pasang papan, bikin contoh kan? Hal begini aja, apa hebatnya? Kita juga bisa bikin. Iya, dia bisa. Aku juga bisa. Aku beli mobil. Lihat, semua bilang udang air jernih dari desa Lui itu enak. Sudah, jangan lihat. Besok kita pasang papan juga. Pasang apa? Namanya aja sudah lebih unggul. Peralatan, mobil contoh, pemeriksaan, Pilih. uangnya. Minta yuran desa. Siapa mau bangkit, dia bayar. Mereka percaya kamu? Bilang aja Chen Yuan kaya dari cara ini. Kalau kita ikut, selamanya akan kalah sama desa Lui. Kata-kata itu manjur. Aku kirim sekarang. Besok ke pagi rapat di klien. Urusan serius apa lagi? Urusan serius kemarin bikin udang saya habis. Bayar ganti rugi dulu. Ganti rugi, ganti rugi. Cuma itu yang dipikirin. Mau bangkit atau enggak? Safa. Lihat desa Lulu itu. Mereka bisa. Kita juga bisa. Tapi kita nggak punya mobil oksigen. Juga nggak punya pelanggan. Beli mobil, baterai, periksa, ikuti saja. Uangnya. Mau kaya, tapi nggak mau keluar uang. Kayaknya哪有这好事？ Kemarin udah rugi besar. Kemarin dihalangi Chen Yuan. Sekarang kita urus sendiri. Untung sendiri. Chen Yuan kuma tempel dan muat barang. Dia bisa, kita juga pasti bisa. Tapi pelanggan percaya sama dia. Pelanggan percaya sama udangnya, Pak. Tambak lama desa Qinghe. Kita nggak kalah sama desa Lulu. Semua setor uang dulu. Banyak setor, banyak bagi. Dikit setor, dikit bagi. Nggak setor, jangan iri nanti. Siapa? Bos Chen. Saya Pedas juga omonganmu. mau masuk pasar Wuhan. Ya harus percaya diri dong. Kamu tepat orang. Alat ini orang lain 8.800.000. Saya kasih harga teman. 8.800.000. Mau cari duit, ya harus berani modal. Itu punya Chen Yuan, kan udah kalian lihat. Aduh! Uangnya kurang. Kurang bisa dicicil. Keuntungan nanti dipotong sebagian, tinggal jalanin prosedur. Bos Chen, kalau mau menangin Chen Yuan, jangan pelit-pelit. Baik, saya tanda tangan. Mulai sekarang kita punya mobil oksigen juga. Raja udang Qinghe resmi mulai. Desa Qinghe nggak butuh Chen Yuan. Barang apa ini? Masalah kecil. Mobil ini bisa diandalkan. Awal-awal pasti gitu. Mobil Chen Yuan juga belum tentu bagus pas baru beli. Tenang, alatnya lagi disetel. Raja udang Qing bakal lepas landas. Chen Yuan, bukannya cuma mobil oksigen yang kamu punya. Semuanya juga aku punya. Lihat aja nanti. Ini soft shell. Aku bilang merah. Ya, merah. Udah selesai, diperiksa. Tempel udah, masih ragu. Dia cuma nakutin aja. Kita sama-sama orang sini. Gak usah ribet. Cepetan gabungin semua kotak biar nggak bolak-balik. Dulu Chen Yuan bilang harus dipisah per kolam dan per keranjang. Itu cuma gaya-gayaan aja. Udang kita sama. Buat apa dipisah-pisah? Lihat, Raja udang Qinghe besar dan gemuk siap masuk Wuhan. Mobil 88.000, pompa 12.000, alat tes 6.000. 批发弹塞狗地通来。
Katanya harga timah. Ini udah harga temen. Kalau nggak lihat kalian serius, aku nggak mau datang. Hitungannya baikin merinding. Mundur sekarang. Lebih malu. Kumpul tanah lagi. Mereka belum tentu mau. Bilang aja siapa yang nggak setor. Jerami nggak boleh naik. Dengar semua, ini saat kritis. Siapa yang nggak keluar uang lagi? Nanti Raja Udang Cinghe untung jangan ikut bagi. Bayar lagi? Nggak bayar juga nggak apa. No. Don't. Kok busanya garata? Wajar. Kayaknya udangnya lesu. Bisa nggak ngomong yang baik? Look, dong. Gak ada teman. Besok masuk Wuhan. Kita tunjukin ke Chen Yuan Jasa QC jalan terus tanpa dia. Ai, kok airnya berbak. Kolam baru emang gitu, jangan takut sendiri. Raja Udang Cinghe mau masuk kota. Semangat semua. Kurang berapa? Pos Chen, alat sudah sampai di desa. Uangnya jangan ditunda terus. Bisa dikasih tenggang. Tanda tangan perjanjian tambahan. Ini tulisannya kok banyak banget. Itu cuma prosedur. Hasil kedepannya dipakai bayar alat dulu. Bisnis Chen Yuan makin besar. Kalau kalian tidak ambil risiko sekarang, nanti seluruh desa Qinghe harus lihat muka. Ikut. Satu-satu, cap jempol. Jangan lama-lama. Asal kalian berani naik ke panggung, pasti ada peluang. Panggung, apa? Seleksi pemasok utama festival Udang Jiangcheng, Udang Air Journey Chen Yuan juga sudah daftar. Berani. Itu berani. Stiker yang kutempel di mobil hari ini. Kelihatan mah. Oke. Cepetan semua. Besok muatan pertama Raja Udang Cinghe harus laku keras. Festival Udang Jiangcheng, Chen Yuan. Kali ini ku bikin kau malu di depan umum. Aduh, bokor lagi. Biarin aja, ribut amat. Ini lumayan seru juga. Di foto gitu gak apa-apa. Heh, ngomong apa lu? Udang ini kutangkap dari sungai. Ada masalah? Dagui pelan-pelan. Lihat, ini baru diuji. Lulus. Udang kami semua bersertifikat. Warga Udang Cinghe, kita pasti laku di seluruh negeri. Ikut aku. Ayo, kita kerja bareng. Dongtang nomor 1. Bibit udang. Kau lihat saya. Kenapa Chen Yuan? Gak apa cuma teman. Teman? Kayaknya teman mesra kali. Belum berangkat. Saya tekankan lagi selamatan. Nomor 1, pastikan semua pulang dengan selamat. Semua siap, ayo berangkat. Ayo, semuanya. Ayo. Lihat baik-baik. Ini udang dari desa Cinghe.
Mobil udang ini kayak baru keluar dari rongsokan. Bos tunjukkan wibawanya. Chen Yuan. Tidak nyangka kita bertemu lagi. Wah, bukannya ini Chen Dagui dari desa Qinghe. Chen Yuan, jangan sinis di sini. Tante Ma, lihat ke sana. Seleksi pemasok inti Festival Udang Jiangcheng, putaran pertama inspeksi kualitas. Chen Yuan, lihat baik-baik, udang desa Qinghe tidak kalah denganmu. Kalah atau tidak, bukan dari mulut. Teman-teman, hari ini Raja Udang Qinghe masuk ke Wuhan. Mempermalukan penjual lu. Jangan sombong dulu. Nanti siapa yang malu belum tahu. Putaran pertama, buka tambang acak. Udang air tawar alang-alang nomor 1 dan nomor 2 dongtang, 6 jenis ada di sini. Nomor pelabuhan. Itu semua dari desa Qinghe. Tambak, yang mana? Udang satu desa, ngapain dirinci begitu? Kalimat pertama sudah ketahuan. Bos Chen, tenang. Cek barang dulu. Segar, ukuran rapi, sudah dipilah. Ini catatan waktu panen dan oksigen. Lengkap. Pura-pura bagus. Kamu juga bisa pura-pura. Nanti kalah jangan pura-pura mati. Udang mati. Panas di jalan, kasus tertentu. Cangkang lunak, belum dipisah. Semua bisa dimakan, dirinci begitu, bukan kamu bazir? Pasokan festival lobster, bukan jualan di pasar. Juara udang Qinghe, putaran pertama tidak lolos sortir, bawa ke penilaian ulang. Lepisi, Chen Yuan jago kalian ya. Coba ulangin. Jangan ngomong kalau nggak ada bakti. Ini bukan rumah lo. Diam, lo ngomong aja bikin kacau. Bukan bantu lo. Bantuan lo bikin muka gue hilang. Bos Chen, ronde pertama cuma masalah kecil. Nanti ada kapasitas pasokan dan inspeksi. Bosu, lo bilang punya jalur kan? Jalur juga butuh barang bagus. Mobil bocor. Ronde kedua soal kapasitas. Qinghe kayaknya nggak bakal kuat. Gak kuat pun bakal maksain. Firing aja, mereka maksa. Sampai ketahuan kelemahannya. Chen Yuan, ronde pertama lo beruntung. Nanti lihat siapa yang menang. Wih. Ronde kedua, verifikasi kapasitas pasokan. Udang air tawar, Ludi hari ini lapor. 3 truk total 9, 2 kolam cadangan, 1 mobil pendingin, 2 mobil oksigen. Tiap truk ada nomor kolam. Waktu tempuh perkiraan susut, mobil cadangan udah di jalan. Prosedurnya jelas. Udang air, journey, pasokan, sementara lolos. Raja Udang Qinghe daftar 8.000 jin. Berapa truk? 1 truk oksigen, 1 cadangan roda 3. Roda 3 cadangan, ada oksigen. Roda 3 kenapa? Di desa kami kering gitu. Ini festival udang, bukan pasar desa. Udang kami tahan banting. Wednesday. Jangan ikut campur. And keep the voice natural and steady. Stop it. Hei, cukup belum kau? Oksigen, gas stabil. Tadi di jalan goncang. Sebentar. Baik. Kena lagi aku. Xiao, xia, xiao, xia. Mobil ini risiko di jalan. Nomor bingkai nggak jelas. Lalu ditempel, kena air. Nggak jelas, nggak bisa lacak. Makan udang aja perlu silsilah. Raja Udang Qinghe pasokan diragukan. Maksudnya diragukan, kami masih punya stok. Punya stok, bukan berarti pasokan stabil. Bos Chen, jangan bantah. Masih ada tek.
Baba, kedua aman. Jangan santai. Tes residu pestisida itu yang beneran sulit. Chen Yuan, jangan sombong. Kau cuma andalkan banyak formulir. Formulir itu murah, yang kerja di belakangnya yang berharga. Omong doang, kau cuma pakai warga desa Luwe jadi buruhmu. Buku koperasi terbuka, biaya jasa jelas, siapa kerja, siapa dapat untung kau. Kau suruh desa Qinghe, patungan beli mobil bekas. Buku sudah ditempel. Urusan desa Qinghe bukan urusanmu. Kalau tak mau diurus, jangan bikin malu di pasar. Kau sekretaris desa dari luar, mulutmu beda selamanya tak akan laku. Dia bicara fakta, laku atau tidak itu bukan urusanmu. Bos Chen, 有人 tes mau mulai. Sebar. Tes aja, air desa Qinghe bagus. Takut apa? Takut kalian malas, takut kalian bodoh, takut kalian sendiri. Tak tahu tak? Nomor kolam. Lontang 1, panen udang jam 4.20, oksigen 2 kali, tanpa katetan pakai obat terlarang. Ini sampel dari batch itu. Udang air jernih Luwe, tes awal residu pestisida lulus. Belum selesai, tes ulang juga harus lulus. Tahu. Pura-pura banyak. Raja Udang Qinghe kirim sampel. Nomor kolam. Cing, nomor 1. Rumah yang mana? Semua campur jadi satu. Kampung kolam. Satu desa. Dicampur nggak masalah. Kalau ada masalah, nggak ketahuan punya siapa. Raja Udang Qinghe indikasi residu pestisida abnorm perlu uji ulang. Belum masuk daftar pemasok ini. Kemungkinan air desa kami bagus banget. Air bagus bukan berarti prosesnya bagus. Kalian punya catatan obat. Tanpa catatan, nggak bisa dilacak. Ini nggak sesuai aturan. Mungkin kertas tesnya rusak. Kertas tes yang sama baru uji desa Luwe. Hasilnya lulus. Udah aku bilang, udang sisa harus diuji ulang. Udang mati, jangan dicampur. Kolam jangan diacak. Kalian dengar? Chen Yuan, apa kau yang main curang duluan? Cenda gue kelihatan majang main di panggung. Kau kalah bukan karena aku curang. Tapi dari awal, kau nggak lakukan dengan benar. Bos Chen, jangan ribut, makin ramai makin jelek. Kau bisa gagal. Takui gimana ini? Kita semua udah setor duit. Jangan tanya dulu, pulang kampung aja. Pulang kampung melulu. Uangnya gimana? Bos Chen, uang peralatan tetap harus dibayar meski gagal. Bos Hu, tolong beri waktu. Aku bisa kasih waktu, tapi bos Tu belum tentu. Siapa Bos Du? Nanti kamu tahu. Ada apa? Cendagui punya backing. Lebih repot dari Cendagui? Cendagui itu bodoh. Orang di belakangnya belum tentu. Hendak gue, bukannya kau bilang hari ini masuk pasar Wuhan? Katanya mau injak Chen Yuan. Hasilnya malah gagal uji. Uji belum tentu akurat. Pasar pasti memihak Chen Yuan. Kok desa Luhu bisa lulus? Itu karena mereka beruntung. Beruntung? Mereka punya nomor standar sertifikat uji. Kita cuma punya kertas merah basah. Jangan ribut. Gagal sekali bukan apa-apa. Chen Yuan juga mulai dari kecil. Dia mulai dari kecil. Lu tiap hari cuma ngecek. Kita yang bayar, kita yang jadi utang. Lu bilang Raja Udang Qinghe laris. Bos Wuhan pada rebutan. Sekarang pemeriksa aja bilang level kita nggak jelas. Aku juga demi Qinghe. Demi Qinghe. Demi kalahin Chen Yuan maksud lo. Dulu lo juga mau carry untung. Sekarang kenapa salahnya dilimpahin ke kita? Duit lu yang terima. Mobil dia yang beli. Stempel lu yang cap. Umumkan lu berdua yang... Barang rongsok. Ini kan lo yang beli. Mobil 88.000, pompa 10.000. Suaranya cuma gini. Lo, jangan nendang orang jatuh. Ya lo, belai. Waktu suruh bayar, mulut lo berdua keras. Sekarang mobil rusak, lo pada diam. Diam apaan?
aku juga rugi. Lo rugi muka, kita rugi duit beneran. Mungkin cuma tanya bosmu lagi. Kita beresin hitungan. Berapa biaya alat, berapa iuran, berapa utang di luar. Sekarang pembukuannya belum beres. Waktu terima uang, kenapa nggak bilang belum beres? Rumahku 2.000. Kamu catat selima 500-nya? Mungkin kelewat kakak. Sekali kelewat namanya salah, tiap rumah kelewat namanya apa? Bosku, sebenarnya masih utang berapa? Biaya alat, pompa, kota uji, pipa, sama biaya jasa. Sebut angka! Aku juga belum hitung pasti. Belum pasti kok suruh kami cap jempol. Kalian ngomong apa sih? Uangnya kan kami kantongin sendiri. Lalu uangnya kemana? Gak mau bilang. Besok ke kecamatan. Biar mereka periksa. Jangan ke kecamatan. Urusan Cinghe. Selesaikan sendiri. Karena baru sadar itu urusan Cinghe. Bos Chen, kalah lomba bukan berarti utang lunak. Bosku, tolong beri waktu beberapa hari lagi. Saya sudah kasih banyak waktu. Besok pagi saya bawa kontrak biaya alat, jasa dan dana talangan. Hitung satu persatu. Biaya elektronik apa? Kami nggak tahu. Nggak tahu. Cap jempol sudah. Besok lihat kontrak saja. Bos Chen, sudah selesai hitung jam. Dagui. 136,000 kok banyak gini. Mesin cetak lama 88.000, pompa air 12.000, sisanya bahan habis pakai dan jasa. 136.000, udang belum laku malah utang puluhan ribu. Ini nipu namanya. Gimana ini? Kalau nggak bisa bayar, ikuti perjanjian tambahan. Pendapatan masa dipak. Maksudmu kami pakai semua tambah gudang disambut? Di perjanjian tertulis jelas, cap jempol kalian sendiri. Waktu itu kupikir cuma formalitas. Formalitas, kau hampir jual seluruh desa. Pendapatan desa dia sendiri nggak bisa putuskan. Itu! Kami gak. Akui. cap jempol asli semua. Allah sudah kalian pakai. Yuang sudah dipakai. Uang kau terima, perjanjian kau tanda tangan, kau sendiri yang bayar. Besok pagi aku kesini lagi. Kalau nggak ada uang, kita bicara soal urusan markas. Hari ini harus jelas dulu. Dagui dan Magui siang nggak boleh urus udang desa lagi. Kenapa? Aku juga punya tambak. Tambak urus sendiri, tapi buku desa mobil dan kontrak jangan disentuh. Betul, siapa yang suruh kalian berdua narik itu dia yang ganti rugi. That was top. Semua senmara Hindi. Kalian berdua nggak ada yang lolos. Stop. Terus gimana jual udang? Jangan jual dulu. Tutup lubangnya dulu. Aku tahu salah. Sekarang sudah terlambat. Bosku besok gimana? Siapa tanda tangan? Dia yang urus. Tapi ada cap jempol lah. Berani bilang cap jempol, kau tipu kami. Jangan sentuh. You melihat. Kali lihat, desa tambah utang. Cuci tangan dulu. Dulu udang mati hidup campur. Sekarang berani pegang. Aku cuma mau kurangi rugi. Rugi sedikit, bikin rugi 1 mobil. Ini nggak bisa masuk mobil kan? Jangan tanya Dagui, tanya inspektur. Dulu Chen Yuan juga bilang gitu. Dulu kau dengar.
Rp2 bisa angkat desa. Bukan Rp2. Aturannya yang angkat. Takui, kok kita sampai begini? Aku cuma mau kalahkan Chen Yuan sekali. Berhasil. Dia sekarang bikin desa lu yang untung. Kita malah bikin desa Qinghe rugi besar. Sudah. Lah. Kalau dia, masalah selesai. Dulu aku kira dia jual 2.000 per kilo itu sudah kejam. Sekarang aku tahu. 2.000 itu uang penyelamat. Semua orang bisa hitung utang. Pertama, perjanjian kemarin harus diperiksa. Boleh periksa, tapi bayar utang. Hendak gue tipu kami cap jempol. Ini nggak sah. Tipu atau tidak, kalian bilang sendiri. Cap jempol asli, alat juga sudah masuk desa. Mobil rongsok itu alat. Waktu beli, Bos Chen bilang lain. Hari ini dua pilihan, bayar utang atau bicarakan bagi hasil. Pendapatan masa depan gak boleh diganggu, itu uang makan seluruh desa. Waktu tanda tangan, kamu yang paling keras teriak. Bosku 136.000, saya benar-benar nggak punya. Nggak punya. Ya jangan sok keras. Kolam, ini lumayan. Pendapatan masa depan dipakai bayar utang. Pak. Ini kolam cadangan. Makanya saya bicara sama seluruh desa. Chen Dagui nggak berwenang mutu. Seluruh Chen Dagui bayar utang 136.000 keluarin hari ini. Saya nggak punya. 要是轻易背个 span， 这样kalian nggak bisa manfaat. Sebenarnya lo mau apa? Ada yang minat sama kolam ini. Kalian nggak bisa jalan. Ini sendiri ikut aja sama mereka. Masih dapat jamin. Siapa yang minat? Wuhan Hohu. Also hatred. Dude, Haitian, yang terkenal su. Jangan bilang gitu. Mereka panggil dia bos besar. Jaminan itu cuma kata manis. Kalau beneran tanda tangan, kita masih bisa ngomong soal jual udang. Emang sekarang kalian bisa? Besok Pak Du belum tentu datang, tapi hasilnya harus ada. Ini maksa. Saya cuma jalani kontrak. Kontrak juga harus jelas. Dulu siapa yang bilang soal keuntungan masa depan? Hanya aja Bos Chen. Aku, kukira kumasol biaya lat. Takui, apa kita udah bawa serigala masuk kampung? Ya baru sadar sekarang. Oh ayah, jangan coba cari Chen Yuan. Help me. Mau kalahkan Chen Yuan, malah undang Tu Haitian. Chen Dagui, kali ini bukan cuma malu, tapi nyawa taruhannya. Paham semua. Ini bukan cuma ambil mobil, ini ambil hasil masa depan kita. Gimana dong? Kari ke kecamatan. Kari. Tapi harus cari yang ngerti soal ini. Jangan cari Chen Yuan. Kamu pilih-pilih. Aku malu. Kamu masih punya muka. Carry aja. Sekarang selain dia, siapa yang bisa lawan Tu Haitian? Telepon nyalakan speaker. Jangan asal ngomong sendiri. Tak. Dia bakal ketawain aku. Lebih baik ketawain kamu daripada Tu Haitian makan seluruh desa.
Cepat bilang. Xiaoyuan, desa Qinghe kena masalah. Keep the bike kena masalah. Bosku di belakang Du Haitian. Dia mau ambil hasil kolam desa. Aku. Sip sin sesi. Aku. Siapa yang suruh cap jempol? Chenyuan, kamu juga dari desa Qinghe. Masa tega lihat mereka mati? Ma, gue Xiao. Duduk di lantai juga guna. Lewat telepon aku nggak lihat. Yuan kami nggak minta kamu bayar utangnya. Cuma tanya apa masih bisa cek perjanjian itu. Ada rapat warga nggak? Ada pengumuman nggak? Ada catatan di kecamatan. Kak. Jangan tanda tangan dulu. Jangan cap jempol. Jangan bicara sendiri. Oku catatan. Perjanjian, kwitansi, transfer, semuanya siapkan. Oke. Semua. Kamu datang? Iya. Du Haitian bisa telan Qinghe hari ini. Besok giliran kita. Aku pergi. Nih. Tapi aku bilang dulu, aku bukan bayar. Utang cendaku. Bersihin kotoran kalian. Ngerti? Aku cek prosedur yang harus dibayar cendaku. Dia nggak bakal lolos. Salah sendiri. Jesok cendaku. Aku bisa diam. Siapa yang ngomong sembarangan? Aku langsung bantu. Aku ikut. Aku takut mereka nggak ingat lagi. Ini Sela. Rapat, pengumuman, pendaftaran, semuanya enggak. Ayah serang dari prosedur dulu. Hari. Aku tahu. Aku selamatkan kolam itu. Juga desa Luhu. Kalau Du Haitian bisa menelan Qinghe, nanti dia bisa pakai cara yang sama buat habisin kita. Jangan sampai dia berhasil. Aku urus kontraknya. Kamu jangan gegabah. Aku kelihatan gegabah. Kamu kelihatan pengen ngomel. Ya tahan aku dong. Aku usahakan. Barang-barang Yuanzi ada di sini. Hey, Chen Yuan. Jangan akrab dulu, diurusin bisnis. Diam. Kamu juga diam. Biar aku jelasin bu. Hari ini aku datang bukan buat bayar utang. Bagaimana kalau Du Haitian datang? Lihat dulu siapa yang harus bayar. Lalu lihat apakah perjanjian ini bisa tekan seluruh... Tanda tangan Cendagui pribadi tidak mewakili Q Ninggi Village kecuali diotorisasi rapat warga. Semua itu tidak ada. Kamu dengar, kamu tidak punya muka sebesar itu. Pertama, minta dokumen. Kedua, telepon ke kecamatan. Ketiga, tidak boleh ada tanda tangan tambahan. Keempat, Cendagui tidak boleh sentuh buku aku. Oh, Pak Chen juga di sini. Ini village cari bantuan ya. Bukan bantuan, periksa aku. Hitam di atas putih. Cap, jari lengkap. Apa yang mau diperiksa? Periksa siapa yang berwenang, tanda tangan, periksa prosedur, harga alat, dan apakah ada bujukan. Sekretaris urusan meluas, Kak. Sampai di depan rumahku, masa tidak? Saya lihat. Cendagui tidak berwenang. Tekan pendapatan desa. Kalian tagih ke yang tanda tangan dan terima uang. Kalian pakai alatnya, ambil uangnya. Sekarang mau ingkar. Uang diterima Cendagui. Mobil juga dia yang beli. Suruh Cendagui bayar. Yang harus dia bayar, dia takkan lari. Yang harus diperiksa, kau juga takkan lari. Kau merusak urusan bosku. Du Haitian mau bisnis bersih tower harga pasar ambil untung dari kekacauan. Jangan takut diberi. Baik. Tunggu aku datang. Bisa dipakai buat utang. Orangnya sudah sampai. Siapa yang lapor? Saya lapor. Perjanjian ini bermasalah. Kawan, ini utang biasa. Bayar utang. Hitam di atas putih. Hitam di atas putih juga lihat siapa yang tanda tangan. Cendagui, perjanjian ini kau yang tanda tangan. Ya,
Ada rapat warga. Tidak. Diumumkan. Tidak. Lapor ke kecamatan. Tidak. Tidak ada apa-apa. Berani tekan hasil seluruh desa. Sebelum audit selesai, jangan atur pemasukan desa atau paksa warga tanda tangan ulang. Siapa bayar alat? Cari yang terima uang. Yang langgar aturan diperiksa. Harga alat juga diperiksa. Mobil bekas 8.000, pompa lama 12.000 tanpa model dan rincian. Semua harus dicek. Semua dokumen disegel dulu. Chen Dagui besok akan jelaskan semua proses kontrak, aliran dana, pembelian alat. Semua harus jelas. Aku cuma mau bangkit. Bukan dengan menjemuskan seluruh desa. Kami sudah salah. Yuda menangis dulu kemana saja. Kalian buta pada kelegat. Utang ke desa Luwe, ke desa Qinghe, nanti dihitung semua. Chen Yuan, kau pintar membeli hati orang. Tak perlu beli. Perangkap kalian terlalu jelas. Semua orang lihat sendiri. Dia carry duhai钱. Biarkan dia cari. Kalau duhai tian datang langsung, masalahnya bukan soal alat lagi. Bagus. Kita bahas dia juga di meja. Kata-kata ini menyelamatkan nyawa. Duhai Chen他 akan diam saja. Pak Chen, Badu mau bicara sama Anda. Chen Yuan. Bikara, kolam di Qinghe itu sudah lama saya incar. Sekarang Anda ikut campur. Kurang pintar. Anda yang manfaatin situasi kacang buat tangan. Pasar itu bukan soal mulut keras. Anda bisa lindungi mereka hari ini, belum tentu besok. Besok juga sesuai aturan. Baik. Besok saya sendiri ke Qinghe. Dia beneran mau datang? Yuanzi, besok gimana? Buka buku tentang kontrak. Bicara terang-terang. Besok baru pertarungan sebenarnya. Kita hadapi saja. Masa kita takut sama dia? Pak Doni, kolam kadangan. Tempat bagus. Cuman ada yang kurang tahu diri. Duhai Tian. Anak muda. Berani juga. Anda juga tidak kalah. Berani main di belakang saya sampai ke rumah sendiri. Chen Yuan, Bikara yang sopan. Hari ini saya tidak datang untuk... Kalau begitu ikuti prosedur. Anda sendiri tahu apa yang terjadi. Hak sekretaris juga ada. Bagus. Jadi saya tidak perlu ke desa Luhu. Saya direktur besar juga ya? Siapa sih yang nggak ngincar daerah bagus? Ngincar? Boleh, tapi jangan bertindak. Kalian desa Qinghe sendiri yang bikin kacau. Sekarang ada yang mau ambil alih, malah nggak senang. Ambil alih itu malah jerat leher. Hari ini cek fakta saja. Kontrak yang dipermasalahkan masih diperiksa. Hasil desa nggak boleh dipakai sepihak. Saya hormati prosedur. Kalau sungguh hormat, nggak bakal biarin Chen Dagui tanda tangan diam-diam. Waktu bos Chen tanda tangan dulu, sikap mulai. Saya kira cuma biaya alat. Di sini tertulis hasil masa depan diprioritaskan bayar alat. Biaya manajemen di sini prioritas saluran pihak A. Di sini juga nggak boleh jual ke pihak ketiga. Itu kan bikin jalan jual udang depan buntutut. Jangan bilang keras-keras. Kami kasih alat dan saluran, pasti minta jaminan. Kamu kasih mobil bekas, pompa jelek dengan harga tinggi, ambil hasil 3 tahun. Mobil itu Chen Dagui sendiri. Jadi kamu jual 88.000 harga alat, proses tanda tangan, aliran dana, semua periksa. Sebelum selesai, hasil nggak boleh digadaikan. Tunda bukan Pak. Ya periksa, sampai hitungannya jelas. Kolam ini di tangan kalian, sayang. Kami bisa belajar. Bukan biar kau naikkan harga. Belajar butuh waktu. Pasar tak tunggu. Pelanggan juga. Barang bicara. Bukan kontrak. Kau mau bawa desa ini maju. Kemarin mereka bilang kau licik. Besok bisa tikam kau. Aku tak percaya omongan. Aku percaya kontrak, catatan, prosedur. Aku pernah rugi jadi pelajar. Pasar Hohu, aku yang pegang bertahun-tahun. Maka kau harus ganti cara bicara. Kau cuma pengepul udang, mau ubah aturan. No, Dong. 我不该被烂规矩压死。 Chen Yuan, sampai jumpa di pasar. Dia pasti tak akan berhenti. Aku sudah siap. Biar warga Qinghe lihat sendiri kenyataannya.
Hasil udang Qinghe 3 tahun ke depan prioritas untuk saluran yang ditunjuk pihak A. Maksudnya, mulai sekarang, udang kalian jual dulu ke dua Haitian. Harga beli ditentukan pihak A sesuai kondisi pasar. Harganya? Ya, dia yang tentukan. Kalau dia naikin harga mat, Di kontrak kau harus terima. Katanya diajak kaya bareng dia. Masih percaya mulut dia? Keuntungan pihak kedua dipakai dulu buat bayar biaya alat dan manajemen. uangnya balik ke dia dulu. Iya, hasil udangmu dipotong duluan. Contract duration. Harga ditetapkan 3 tahun. Untung dia duluan. Dilarang jual keluar. Denda kalau langgar. Masih merasa 2000 kemahalan. Pihak kedua dilarang jual produk serupa ke pihak ketiga. Apa lagi ini? Gak boleh jual ke orang lain juga gak boleh ke Chen Yuan. Itu namanya diikat mati. Iya. Bos Hu dulu gak bilang gitu. Urus prosedur, hampir bikin desa bubar. Aku juga nggak nyangka begini. Kayak nyangka waktu terima duit kau paling depan. Sekarang kena masalah pura-pura nggak tahu. Mulai malam ini tiap rumah tulis jelas kejadian sebenarnya. Kau tulis sendiri proses tanda tangan beli barang dan aliran uang. Jangan ada yang ketinggalan. Gak bisa nulis, bilang aja. Jangan sampai ada yang kelewatan, nanti tanggung sendiri. Bagian lempar air sudah ditulis? Sudah. Bagian penghus Juga sudah. Mereka cuma takut, belum tentu benar-benar berubah. Makanya jangan buru-buru tutup. Bos tuh tanya, apa kau benar mau urus desa Qinghe yang kacau ini? Bukan urus kekacauan, itu kampung halaman. Bos tuh bilang, dia mau lihat berapa lama aturanmu bertahan. Bilang ke Haitian, dulu pasar Hohu dia yang kuasai. Ke depan belum tentu. Berkas disegel dulu selama pemeriksaan. Tidak boleh tanda tangan, pindahkan data, atau pakai hasil desa. Artinya tang aman untuk sementara? Sementara tak bisa diambil alih, tapi tanggung jawab tetap diperiksa. Gue, besok ke kecamatan jelaskan semua soal kontrak, bayar, dan beli harus jelas. Aku, tahu, kalau. Aku bagaimana? Kau tulis dulu laporan penjelasan. Nanti kalau desa mau kerjasama lagi, harus pakai prosedur resmi dan terbuka. No, don't. Kami cuma adakan penjelasan. Tidak akan paksa siapapun tanda tangan di tempat. Itu lebih aman. Dulu aturan terasa merepotkan. Sekarang baru tahu aturan bisa melindungi. Lebih aman daripada kap tangan cendak. Surat ini harus dirobek. Jangan rollback. Simple saja. Besok rapat. Biar Desa lihat dia dulu. Jangan cuma tulis, saya salah. Tulis semua. Ngamuk, maki, paksa tanda tangan. Setulis. Besok mau tangan kontrak kerja sama. Cuma sosialisasi aturan kerja sama. Setelah dengar aturan, bisa mulai beli hasil laut? Bilang, 10. Kualitas air harus diperiksa. Udang harus dipilih. Prosedur harus dipelajari. Siapa yang masih mau mengke, beraduk merengke atau ngamuk, langsung dilarang, Mak. Apalagi kamu. Dulu ini tambak terbaik di desa. Kalau benar diambil tuh Haitian. Qinghe desa kehilangan akarnya. Akar masih ada, tapi orangnya mirip. Apakah orang bisa balik? Lihat besok. Paman Liu, dengar kalian besok dengar Chen Yuan bicara aturan. Mau apa lagi kau? Satu peringatan. Chen Yuan hari ini bicara. Besok bisa dialihkan.
Kalian dulu perlakukan dia begitu. Apa dia take that? Bos tu bilang kerja sama perusahaan besar pasti ada jaminan tanda tangan dengan Chen Yuan. Kalian makan dari tatapan muka. Dia ini menghas. Besok mungkin dia datang lagi. Tunjukkan perjanjian. Buka buku jelaskan aturan. Kalau Qinghe desa是masih tinggal omongan mereka, tambah lagi dokumen. Saya pergi. Baik, saya paham. Apa kau benar-benar mereka bagi? Aku takut heavy. Aku tidak lari. Qinghe kan tetap tempat yang bagus. Juga rumahku. Orangnya sudah cukup. Dengar aturannya dulu. Yang tidak setuju, silakan pergi sekarang. 你们 rapat ya. Aku mau dengar. Ngapain kau datang lagi? Menyampaikan pesan dari direktur. Direktur tu bilang Chen Yuan tidak menyelamatkan kalian. Dia mau ambil alih tambak Qinghe Qin juga. Ambil alih tambak? Pikirkan. Dulu kalian hina dia habis-habisan, sekarang dia balik. Mana ada orang semurah hati itu? Sekretaris Xu tunjukkan. Jangan dengar dia atau aku. Lihat kontrak dan dokumennya. Koperasi hanya urus 6 hal. Inspek dinginan, rantai dingin, penjualan dan pelacakan. Siapa yang tentukan harga? Bayar terbuka per pesanan. Setiap harga biaya jasa, potongan kerusakan semua diumumkan. Saya tetap 2 yuan. Aku tidak kerja gratis atau pura-pura baik. Yuan tertulis di kontrak. Yang merasa mahal boleh tidak tanda tangan. Tidak mahal. Lu bilang mahal. Itu kami bodoh. Hari ini 2 yuan. Besok naik 10 yuan. Bagaimana kalian? Penyesuaian biaya jasa harus diumumkan lebih dulu ditandatangani. Pakai warga di stempel koperasi tidak berlaku tanpa pengumuman. Kukatakan sekali lagi. Hari ini bukan lembar baru. Semua perbuatan kalian masih kuingat. Siapa yang melempar rumah Homer berkeliling? Jadi biang gosip tak satu pun kuhap. Lalu kenapa kau kasih kami jalan ini? Yang ku beri jalan adalah yang patuh aturan, bukan yang suka bikin onar. Siapa yang masih menangis buat nyerobot? Langsung keluar. Aku tak mau disalahkan, juga tak mau manja. Mau cari duit, ikuti aturan. Liu Tieru, 3 hektar di Beitang, mau masuk standar. Aku juga setuju. Proses terbuka, aku paham, aku terima. Nomor undian besok jam 6 pagi mulai. Terlambat dapat giliran terakhir. Keluargaku juga punya gula. Bisa didaftarkan. Tapi untuk sementara kau tak boleh sentuh sortir, periksa, atau pembukuan. Lalu aku kerja apa? Bersihkan kolam, kabut rumput, angkat kerang, mulutmu nganggur. Kau tak tanda tangan untuk posisi manajer dulu. Mana ada posisi manajer sekarang? Sebelum utang lunas, kau cuma bisa kerja sementara. Tak boleh sentuh uang, kontrak, atau klien. Baik, aku bilang ke bos Du. Lihat berapa lama kalian bertahan. Bilang padanya, Qinghe kali ini tak ambil jalan pintas. Urusan pertama hari ini bukan jual udang. Tapi bersihin dulu noda lama. Desa Qinghe, gara-gara hasutan Chen Dagui dan Ma Guixiang, tersangka Chen Yuan ambil untung 2 yuan per kadi. Lalu keroyok maki-maki dan rusak pintu serta pipa oksigen setelah diberi. Biaya layanan 2 yuan itu sudah termasuk oksigen, es batu, minyak, biaya uji, ganti rugi, dan perawatan pelanggan, bukan untung gelap. Desa Qinghe minta maaf pada keluarga Chen Yuan. Ma, waktu itu kami asal bicara. Yang pimpin, baca sendiri. Saya, Chen Dagui, PMI report, pelanggan. Saya sembunyikan biaya dan hasut warga bilang Chen Yuan curang. Saya akui salah dan ganti rugi. Mulai sekarang, kontrak dan uang desa Qinghe tidak akan saya sentuh. Ma Guixiang saya siram air udang busuk di pintu keluarga Chen, duduk nangis. Bagi Chen Yuan curang dan campur udang mati ke udang hidup. Saya akui salah dan ganti rugi. Mulai sekarang tidak akan menipu, merusuk atau teriak-teriak lagi. Hari ini tidak jual udang, cuma belajar prosedur. Cuma belajar nggak jual. Kalau belum bisa jajan, jangan dulu berpikir lari ke Wuhan. Cap stempel, ukuran cukup untuk bingkai merah. Bingkai biru lunak, jangan dipaksa jadi barang bagus. Tangan gatal lagi. Aku cuma lihat. Jangan sentuh kaki. Aku sudah minta maaf. Minta maaf kemarin. Hari ini lihat hasilnya. Pergi ke bingkai hitam.
Udang mati, udang campur, keranjang kotor kau yang angkut. Sebelum tahun lunas, jangan sentuh keranjang merah, jangan sentuh buku catatan. Huruf Wang ini benar-benar bukan. Bukan. Melihatnya bikin muak. Biar muak, biar ingat. Dulu aku benar-benar merasa jadi orang. Sekarang jadi orang. Hak Chen, dengar desa Qinghe minta maaf padamu. Ramai ya? Langsung ke intinya. Pak Du suruh aku tanya. Hari ini mereka minta maaf. Besok bisa naikkan harga. Berani kau terima? Berani. Kenapa? Karena mereka percaya aku bisa balas dan tak bisa ambil nyawa mereka. Kalian benar-benar serigala. Dengar semua hari ini. Apa katamu? Sekarang kau bukan ketua, tapi kuliahku. Aku, ya. Mau kemana? Aku lihat prosesmu. Jangan lihat. Sekali kau turun tangan, semua berantakan. Ma, Guixiang, ambil udang bermasalah di kolam. Bawa keranjang hitam ke meja sortir. Jangan sentuh dulu. Itu semua kerja kotor. Waktu lempar air kotor, gak bilang kotor. Mulai ambil udang. Yang ini besar, taruh keranjang merah biar laku lebih mahal. Aku kebanyakan bicara. Bukan kebanyakan bicara. Itu kebiasaan lama. Itu juga catat. Ingat, dicatat. Besok kamu bilang aja nggak pernah ngomong. Sekali lagi ikut campur. Hari ini kamu nggak usah kerja lepas. Dulu aku suka masukin ini ke udang hidup. Sekarang baru tahu malu. Tahu. Kalau tahu, kerja jangan nangis biar dilihat orang. Bintang nomor 1, sampel pertama disisihkan. Sampai komentaris kapten juga ditempel. Harus ditempel, dulu semuanya disembunyikan, baru timbul masalah. Dagu kita berdua sekarang benar-benar jadi bahan tertawaan. Oke, dulu aku terlalu menganggap. Xiaoyuan, hari ini aku tidak malas. Mulai sekarang, bisakah kau beri aku kesempatan? Yang ku beri hari ini adalah kesempatan. Tapi bukan maaf. Udangmu ke desa Qing, ke keluargaku dan ke desa Luwei Tek. Satu pun lunas, kau bisa kerja. Karena desa Qinghe butuh tenaga. Besok jam 5.30 pagi, semua udang diberi nomor yang telat ditaruh di urutan terakhir. Jual udang kok kayak sekolah. Dulu karena tidak sekolah, makanya rugi sebanyak itu. Tak 1 Beitan, keluarga Laoliu 3,5 hektar panen udang jam 5.40 pagi. Nama yang turun ke kolam juga Nama juga ditulis. biar tahu siapa yang menangani kalau ada masalah. Baik, dulu takut repot. Sekarang tidak berani takut. Tong hitam. Aku tahu, aku lagi hoki aja. Hoki, kamu itu nyaris bikin Qinghe hilang. Chen Dagui, dapat bantuan dari aula, setengah jasa. Aku juga dapat jasa. Benar dicatat. Salah dikurangi. Soal kerja, bukan orangnya.
Semangatnya lumayan. Beitang nomor 1, batch pertama, sampel Catatan kualitas air. Tadi malam jam 8 oksigen, jam setengah 5 pagi oksigen lagi tanpa obat, tanpa campur kolak. Tulisan jelek, catatannya lumayan. Tulisan bisa dilatih asal udang jangan mati lagi. Bintang nomor 1, pemeriksaan awal lulus. Masih perlu periksa ulang dan sampel simpan. Jangan buru-buru Beitang, nomor 2 lulus. Nantang nomor 3, jangkang lunak tinggi, turunkan kelas. Turun kelas, itu kan kurang uang. Tapi lebih baik daripada kamu paksa masuk keranjang bagus lalu seluruh truk ditolak. Ya turun aja, untung sedikit lebih baik daripada rugi besar. Baru itu masuk akal. Rumahku bisa kirim. Uji coba kecil, terima 200 jin dulu, kirim 1 muatan sisa. 200 jin juga. Oke, yang penting bisa jalan. Dulu lihat stempel pusing, sekarang kok enak dilihat. Jangan senang dulu, hari ini coba-coba, bukan desa bebas. Besok tahap nomor urut, tetap catat. Siapa kendor, siapa berhenti terima. Betul dengar? Lulus hari ini bukan berarti besok bisa tidur enak. No! Don't! Dulu kita benar-benar salah. Aku yang salah duluan. Kiriman pertama udang sungai hijau lulus. Yang lulus, udangnya. Orangnya, Orang harus dinikmati pelan-pelan. Wah, aroma ini saja sudah bikin lahap, meski lewat kantong. ini yang kamu bawa dari Wuhan. Barang dapur belakang toko Bos Joe. Saat festival, udang-udang hidup laku. Ekor udang lebih laku. Kita jual udang hidup, kok sekarang jual yang matang? Ke depan udang besar, jual hidup kelas atas udang kek, udang turun mutu, udang lunak jadi produk olahan. Ini bisa kurangi rugi dan atasi masalah udang turun mutu yang susah dijual mahal. Kita mau bangun pabrik. Jangan sebut pabrik dulu, sebut jalur uji coba olahan udang sungai. Nama panjang gitu, rasanya mau kaya. Bos Chen, soal camilan ekor udang itu, saya sudah coba beberapa streamer dan responnya bagus. Kalau bisa pasokan stabil, saya pesan dulu 3.000 pot. Jangan buru-buru setuju, urus dulu izin produksi, standar kebersihan, dan kemasan dingin. Dengar Bos Joe, Sekretaris Yu bilang harus ikut aturan. Saya suka kalian bilang ikut aturan. 3.000 kotak. Saya tunggu sampel kalian dulu. Udang hidup itu langkah pertama, produk itu langkah berikutnya. Tempat ini dulu buat acar batang teratai, sekarang buat acar sarang laba-laba. Tempatnya cukup bagi 3 zona. Zona cuci, zona olah, dan zona beku paket. Desa Cinghe bisa kirim orang angkat barang, bersihkan lahan, perbaiki selokan. Kami siap. Bang Chen, dulu saya kerja di gudang beku di Wuhan. Saya bisa las listrik. Jangan cuma desa Cinghe unjuk gigi. Desa Luyu juga ada orangnya. Saya bisa bikin video, bisa kelola akun. Kamu bisa bikin video. Kalau gitu, bikin saya kelihatan keren. Tuh di sini krim teratai keluar. Nanti udang kecil diolah jadi produk dan dikirim keluar. Tua desa kerja bareng. Bareng. Desa Cinghe dulu perlakukan kamu begitu, kamu masih biarkan kami ikut? Ini soal aturan, bukan soal orang. Hanya yang taat aturan boleh ikut. Siapa yang malas, curang, atau suka seenaknya, jangan ikut campur. Mulai sekarang siapa yang langgar aturan, saya yang pertama turun tangan. Begitu tulisan ini dipasang. Ya rasanya aku bukan petambak udang lagi. JD apa? Kayak saudara bos besar. Ini taruh di mana? Di zona disinfeksi daftar. Sekarang semuanya harus daftar. Hari ini kerja cukup rapi. Aku tak banyak bicara, cuma fokus kerja. Pertahankan saja. Dengar kalian mau buka tempat pengolahan. Bos di sana minta tanya. Izinnya sudah turun, jalurnya aman. Jangan terlalu besar ambisinya sampai bikin rugi warga desa. Sampaikan ke bos itu. Izin akan diurus, laporan keuangan akan diumumkan, dan sampel akan diuji coba. Bicaramu besar sekali. Omong kosong atau tidak, lihat saja hasilnya.
Besok aku ke kota urus ini. Aku ke kota urus pendingin dan kemasan. Kita bagi tugas. Lumayan kerja bareng. Udah tua, lihat anak muda mesra, bikin gigi ngilu. Besok pagi kamu cat ulang tempo. Jangan dekat-dekat, pakai masker. Ini lihat produk, bukan nyuri makan. Hei, udang ini pakai kotak lebih gaya dari baju baru lebaran. Semua, lihat bahan baku. Ternak standar, tiap batch ada sampel uji. Live boleh rame, tapi prosedur jangan kacau. Tegel ini miring, ulang. Ini juga diulang. Masalah kecil di kotak, masalah besar di tangan pelanggan. Dulu aku mikir campur udang mati. Sekarang ngerti. Satu udang jelek, rusak merek. Cendagui, freezer jangan nempel tembok, kasih celah angin. Baru kelihatan kayak orang. 3 menit 300 pesanan. Ini lebih cepat dari lompatan udang. Tenang, siapkan stok 500 dulu. JEC Stock, New catat, Cinghe Village, jangan kacau. Siapa yang kacau potong poin kerja? Coba lihat, 680 bungkus plus jaga tambak. Lagi. Bahan baku tenaga kerja proses untung pisah 3. Kenapa? Kurang. Dulu aku cuma bicara. Sekarang aku kerja. Puas. Dulu cari barang, sekarang cari uang. Kakak Kyongyan juga masuk papan merah. Bos Chen naik panggung. Sekretaris Shu juga Itu harus pakai jasi. Lihat bagi hasil, jangan lihat aku. Ini bukan nama saya sendiri, tapi kerja keras 2 desa. Ini kirim 3.000 kotak, besok pagi masih ada 2.000 pre-order. Jangan paksa, jalur produksi stabil dulu. Kamu sekarang lebih mirip sekretaris. Terus aku mirip apa? Angin malam pun manis sampai berbusa. Mirip yang ngatur kamu. Besok stok dingin kamu yang tanggung jawab. Tiu Hei Qian. Tidak pala. Tahu itu. Dulu aku benar-benar bukan orang, Tuan Adik. Sekarang belajar jadi orang. Akhirnya 2 desa ada di satu papan pengumuman. Besok penghargaan. Eyo, Aku ikut. siapa yang stempel surat? Dia mulai dari 1 mobil oksigen. Benar-benar pelopor desa makmur. Pak Du, dia susah ditekan sekarang. Persilakan Tuan Chen Yuan naik panggung. Jangan ngawur, ikuti naskah. Urusanmu kebanyakan. Aku harus mengawasimu. Pak Chen, banyak yang penasaran kunci sukses Anda. Sukses. Bukan aku seorang. Udang dibesarkan warga, jalan dibangun warga. Sortir uji kualitas, oksigenasi, dan sampel kami kerjakan sendiri. Keranjang demi keranjang. Karena cuma untung 2.000 per kilo. Baru mereka sadar, 2.000 itu bukan uang haram, tapi yuan jaminan. Saya harap setiap kotak udang yang terjual bisa jelas asal tambaknya. Orang desa cari uang tidak pakai tipu-tipu, tapi dengan bersih, jujur, dan disiplin. Pak Sekretaris Yu, naiklah ke sini. Semua bilang kalian berdua, satu paham pasar, satu paham organisasi, pasangan emas. Dia jual udangnya, saya jaga dia agar tidak main-main. Pak Du, dengar Anda dulu mau investasi di desa Cinghe. Kenapa akhirnya batal? Apa karena warga yang menghalangi? Tidak.
Tutu yang rapi. Hari ini ada 2号稳定 pertama Bos Chen dapat penghargaan kedua Sekretaris Xu kedua makan Yuan Ji, hutang desa Qing hebat. Tak cukup dibayar sekali mak. Bayar perlahan saja. Kami bayar sesuai aturan. Saya sudah lunasi dana kompensasi tahap ketiga untuk desa Xiaoyuan tepat waktu. Saya sudah tahu soal itu. Saya tak berharap Anda mudah memaafkan. Kedepan, ya saya akan kerja sungguh-sungguh untuk menebus. Kerjakan saja dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya tidak ikut kerja sortir sama sekali dan juga tidak menyentuh pencatatan buku. Hari ini mulut juga cukup. Diam itu, bagus. Nenek Bishang, sekarang kamu tidak segalau dulu. Manusia memang harus jatuh dulu baru tahu jalan yang benar. Kabel bagi hasil 2 desa sudah ditempel. Sekretaris Xu, saya tidak paham. Tahun ini, semua bisa menikmati tahun yang makmur. Wuhan 3.000 kotak, Changsha 2.000 dan Changsha 5 ras. Periksa suhu rantai dingin sekali lagi. Sudah diperiksa, stabil. Lebih stabil dari tekanan darah saya. Kalau kamu kurangi makan bakso udang, tekanan darahmu pasti stabil. Kamu ngapain? Hei, jangan dipindah dulu. Ada pesanan besar. Yuan Chen, tempel koperasi sudah kamu cek berkali-kali. Empok, seumur hidupku ini mau kamu cek atau tidak? Kamu melamar kok tidak tahu sopan santun sedikit pun? Ah? Aku cuma bisa begini. Ex Wang Qing, maukah kamu menikah denganku? Belajar ya. Kakak Cenjuan dan Sekretaris Xu menikah. Barang lanjut, pesta pernikahan juga lanjut. Dua-duanya jangan sampai tertunda.